Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Muzayyanah. Aku dari kelas A2. NIM aku 251101010093. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian Rasm Utsmani, yang kedua, pendapat para ulama tentang Rasm Utsmani, yang ketiga, 6 kaidah mempelajari Rasm Utsmani, dan yang terakhir, urgensi mempelajari Rasm Utsmani. Pengertian Rasm Utsmani secara bahasa adalah menulis atau menggambar. Utsmani adalah pola penulisan Al-Quran yang dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan dengan kaidah-kaidah tertentu, seperti menghapus atau menambahkan huruf yang berbeda dari kaidah penulisan bahasa Arab konvensional, guna menjaga keaslian dan kemudahan membaca Al-Quran dengan berbagai qiraat. Secara etimologi, kata rasm berasal dari bahasa Arab, yaitu rosama, yarsumu, dan rosman, yang berarti menggambar atau menulis. Sedangkan secara istilah, Rasm Utsmani adalah pola penulisan Al-Quran yang ditetapkan dan dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan sekitar tahun 25 Hijriah atau 646 Masehi. Pola ini digunakan untuk menulis Mushaf Utsmani, yang merupakan standar penulisan Al-Quran pada masanya. Kaidah Rasm Utsmani ini menyimpang dari kaidah penulisan bahasa Arab konvensional, seperti penghapusan atau penambahan huruf tertentu untuk mempertahankan standar pelafalan Al-Quran. Yang kedua, pendapat para ulama tentang Rasm Utsmani dan contohnya. Rasm Utsmani terbagi menjadi 3 pandangan. Yang pertama, pandangan taufiqi atau ketetapan dari Nabi. Untuk definisi pandangan taufiqi, yaitu Rasm Utsmani adalah pola penulisan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan sudah ada sejak masa penulisan awal Al-Quran. Untuk argumen pendapat taufiqi, yaitu yang pertama, penulisan Al-Quran dilakukan oleh para juru tulis wahyu di hadapan Nabi, dan apa yang mereka lakukan telah ditakrir atau disetujui oleh beliau. Yang kedua, penulisan ini berlanjut pada masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Dan untuk kewajiban pandangan taufiqi ini, yaitu Rasm Utsmani merupakan sebuah standar yang harus diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang menulis Al-Quran. Untuk tokoh pandangan taufiqi yaitu ada 2. Yang pertama Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Terus yang kedua, pandangan ijtihadi atau istilahi pada masa Utsman bin Affan. Untuk definisi pandangan ijtihadi yaitu hasil ijtihad para sahabat yang disetujui oleh Utsman, bukan berdasarkan petunjuk langsung dari Nabi. Untuk argumen pandangan ijtihadi yaitu Rasm Utsmani adalah cara penulisan yang disepakati dan diterima oleh umat Islam, meskipun bukan petunjuk langsung dari Nabi. Untuk dampak pandangan ijtihadi, meskipun tidak bersifat wahyu, pandangan ini tetap menekankan bahwa Rasm Utsmani adalah keharusan dan wajib diikuti serta tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang menulis Al-Quran. Untuk tokoh pandangan ini adalah yang pertama Utsman bin Affan, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga, pandangan sebagai kebiasaan teknis atau sunnah sahabat. Untuk pandangan ini yaitu lebih menekankan aspek praktis dan teknis dari Rasm Utsmani sebagai cara penulisan yang disepakati sahabat untuk menjaga keutuhan dan kesatuan Al-Quran di seluruh umat Islam. Untuk argumen pandangan ini yaitu menjaga Rasm Utsmani penting untuk menghindari perbedaan dan fitnah yang mungkin timbul dari penulisan mushaf yang tidak seragam. Untuk tokohnya yaitu ada 2, yang pertama Zaid bin Sabit dan Utsman bin Affan. Dan yang ketiga, 6 kaidah umum dalam penulisan Rasm Utsmani adalah yang pertama, hadf atau membuang, praktik menghilangkan beberapa huruf dalam kata meskipun huruf tersebut seharusnya ada menurut kaidah penulisan Arab biasa atau kaidah imlai. Contoh huruf yang sering dibuang adalah alif, ya, nun, dan waw. Tujuannya yaitu untuk mempersingkat tulisan
mengurangi huruf mat atau huruf yang memanjangkan suara dan menyesuaikan dengan huruf harokat sebelumnya. Yang kedua, ziyadah atau menambah. Kebalikan dari hafz. Kaidah ini berarti menambah huruf-huruf tertentu dalam penulisan Al-Quran yang tidak ada dalam kaidah imlai. Yang kedua, huruf-huruf yang ditambahkan biasanya berupa alif, waw, ya, yang tidak mempengaruhi bacaan kalimat. Yang ketiga, hamzah atau menulis hamzah. Hamzah di awal kata ditulis dalam bentuk hamzah, di tengah kata ditulis menyesuaikan dengan harokatnya. Yang keempat, al-badal atau penggantian. Mengganti satu huruf dengan huruf lain seperti penggantian alif dengan waw untuk menunjukkan keagungan atau al-tafhim. Yang kelima, wasol, menyambung, dan fasol, memisahkan. Kaidah untuk menyambungkan atau memisahkan kata-kata yang dalam penulisan umum biasanya disambung atau dipisah. Contohnya adalah penyambungan kata ini dan itu, atau pemisahan kata demi dan seharusnya. Yang keenam, kaidah khusus. Selain kaidah-kaidah umum di atas, terdapat kaidah-kaidah khusus adalah dalam rasam Utsmani yang berlaku pada lafaz-lafaz tertentu, seperti penulisan lafaz Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Dan untuk urgensi mempelajari rasam Utsmani ada 6. Yang pertama, menjaga keaslian dan kesatuan Al-Quran. Yang kedua, memahami kaidah-kaidah rasam Utsmani. Yang ketiga, memperdalam pemahaman bahasa Arab. Yang keempat, menghubungkan dengan qiraat dan penafsiran Al-Quran. Yang kelima, mengetahui petunjuk bahasa Arab. Dan yang keenam, sebagai bagian dari ilmu ulumul Quran. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.